Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Shadaqallahul azim wa shadaqalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana selalu kita diberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat yang paling utama, nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan datangnya ke tempat ini dengan suasana silaturahmi untuk mengilmui diri kita, mengisi relung rohani kita dengan ilmu Islam, maka apabila ilmu ini bisa masuk ke dalam rohani kita hanya semata-mata untuk dari rasa kasih sayang dan pertolongan Allah semata, salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat ini terus mengalir tiada henti kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in serta pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga dengan salawat ini pula kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan beliau mengakui kita sebagai, dan kita pun diberikan syafaat daripada beliau. Alhamdulillah pada malam hari ini di dalam program acara mengaji tempo dulu, kita pada pelajaran yang telah lalu kita telah sampai kepada bab pedoman hidup. Pada malam hari ini pada program acara mengaji tempo dulu, kita akan mengangkat tema tentang bab fikih ubudiyah, mana penjelasan dan penguraian dari bab fikih ubudiyah ini akan dijelaskan langsung oleh guru kita, Guru Ahmad Soleh. Kepada Al-Mukarram Guru Ahmad Soleh, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama mari seperti biasanya kita memanjatkan puji dan syukur atas nikmat yang telah dan selalu Allah anugerahkan kepada setiap insan dan setiap makhluk yang ada di muka bumi ini tanpa terkecuali, sehingga pada detik ini, saat ini kita masih terus bisa dikumpulkan Allah di dalam sebuah suasana yang sangat begitu indah, yaitu di mana kita selalu ingin mengamalkan apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yaitu berusaha ingin mengilmui diri kita dengan ilmu Islam. Dan semua ini tidak lain dan tidak bukan hanya semata-mata atas
bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah terus kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat ini pun akan terus mengalir kepada seluruh pengikut beliau sampai ke akhir zaman. Dan kita berharap agar kita semua nanti juga diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk melanjutkan pelajaran daripada episode yang telah lalu, yaitu daripada pelajaran ataupun bab pedoman hidup, di mana bab pedoman hidup itu sudah jelas memberitahukan kepada kita tentang arah dan tujuan ataupun mana jalan yang mau kita tempuh. Dikala kita hidup di dunia ini, kita terlahir ke dunia ini sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh para ulama melalui kitab-kitab yang telah banyak mengajarkan tentang perjalanan hidup seorang manusia, di mana setelah besar dan akil balik maka berpikirlah ia. Nah, maka berpikir ini menjadi sebuah pertanyaan bagi diri kita sebenarnya, apa dan bagaimana dan mau kemana sebenarnya kita ini. Makanya menjadi sebuah pertanyaan penting bagi diri kita sendiri, bagi orang-orang yang berakal, apabila begitu sudah sampai kepada umur atau akil balik tadi, untuk memilih atau mesti berjalan ke jalan yang mesti kita tempuh itu sebenar-benarnya menurut apa yang telah diajarkan oleh agama. Maka setelah diberitahu oleh bab pedoman hidup itu, maka kita menjadi mengerti perjalanan menuju kepada akhirat. Sebab perjalanan menuju ke dunia itu sudah barang tentu tidak perlu dibahas lagi. Kenapa tidak perlu dibahas? Yang namanya seseorang ingin menuju kepada suatu tempat, apabila dia sudah sampai ke tempat itu, berarti manusia yang berakal itu hanya bisa menyatakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dia sudah disampaikan di dalam perjalanan dari alam roh tadi menuju ke alam dunia, dan dia sudah sampai ke dunia. Jadi tidak perlu lagi banyak membahas ini dan itu tentang dunia, sebab dunia sudah dipersiapkan oleh Allah. Begitu Allah lahirkan sosok anak manusia itu ke muka bumi ini, begitu juga Allah sudah menyiapkan fasilitas semuanya tanpa terkecuali, tanpa kekurangan suatu apapun. Perkara rezeki, makan dan minum gak perlu khawatir. Yang punya orang tua makan juga, gak punya orang tua yang sudah meninggal orang tuanya, yang laki-laki umpama bapaknya makan juga, hidup juga. Tak kurang juga meninggal pula ibunya setelah bapaknya meninggal. Begitu juga makan, hidup juga sampai besar, gemuk pula badannya. Malah yang ada ibu bapaknya kurus kering, gak tahu kenapa sebab. Nah, ini menandakan bahwa kita sosok manusia tadi sebenarnya tidak bisa memberikan apapun sebenarnya. Ini nyata, ini bukan pepesan kosong belaka. Kita mengurus anak
mengurus dari kecil ya sampai dewasa. Ini barang nyata yang kita urus ini, dan barang nyata ini jelas-jelas menandakan kepada kita semua, tidak membohongi. Ada yang di depan matanya ibu bapaknya mengurusnya, gak beres-beres juga anak-anaknya, dan gak ada yang mengurus umpama meninggal ibu dan bapaknya malah sukses dunia akhirat pula suksesnya. Nah, jadi sebenarnya siapa sebenarnya yang mengurus ini? Maka kita memang betul-betul banyak tertipu dengan bentuk-bentuk kepengurusan ini. Maka Rasulullah itu tidak pernah berhenti di dalam memohon kepada Allah untuk minta diurus. Rasulullah mencontohkan kepada kita untuk berserah diri, bergantung itu kepada Allah. Minta urus itu sama Allah, jangan minta urus sama makhluk, jangan minta disayangi sama makhluk. Nah, kalau kita minta diurus sama makhluk, memang begitulah kejadiannya nanti. Maka tidak jarang yang mengalami kesusahan dan kesedihan. Maka dari itu Rasulullah tidak lepas daripada berdoa terus menerus setiap hari untuk minta dijaga oleh Allah. Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah yang telah mengatur hidupku, Rabbi la takilni, jangan lepaskan, jangan tidak diurus, seperti itu kira-kira. Jangan lepaskan diriku dari penjagaanmu ya Allah, dari diurus olehmu ya Allah, walaupun sekejap mata. Jadi ini Rasulullah yang sudah sangat-sangat dekat kepada Allah, yang rasa-rasanya memang tidak mungkin ke Allah enggak menjaga Rasul, enggak menjamin Rasul, enggak mungkin. Tetapi yang sudah jelas-jelas dijaga, sudah jelas-jelas diurus oleh Allah, diselamatkan dunia maupun akhirat, masih khawatir. Khawatir itu bukan Rasul tidak percaya kepada Allah, bukan. Tetapi Rasulullah ingin menunjukkan kepada kita ketergantungan. Jangan sombong, jangan merasa diri kita mampu untuk mengurusi anak dan istri. Gak ada itu semua omong kosong. Kita cuma diberi kekuatan, dititipi amanah sedikit kekuatan oleh Allah untuk bisa menjaga, mengurusi. Tidak sedikit pun kita mempunyai kekuatan itu secara alamiah, secara sendiri maksudnya, tanpa diberi Allah kekuatan. Maka dari itu jangan sampai kita tertipu dengan dimana apabila kita ingin bahagia di akhirat tadi, banyak pola-pola bentuk tipuannya, sehingga memang tidak jarang daripada di antara kita itu yang gagal daripada godaan-godaan itu ya. Nah, itulah yang disebut dengan ujian-ujian. Jadi Syaitan itu memang menipu kita, itulah memang juga salah satu fungsi jadi diciptakan syaitan tadi ya, itu untuk menguji kita. Siapa di antara kamu yang paling bertakwa? Jadi jangan ngomong sudah beriman. Siapa di antara kamu yang beriman? Nanti dulu kalau belum diuji, kata Allah. Nah, siapa yang menguji? Ya makhluk Allah juga lah. Nggak mungkin nggak ada yang mengujinya. Nah, gitu.
ya. Jadi mereka itu diciptakan oleh Allah untuk menguji kesabaran-kesabaran kita. Contoh, marah itu al-ghadabu minas syaitan, kata Rasulullah. Marah itu daripada setan. Nah, begitu. Nah, maka diperintah oleh Allah apa? Sabar. Dan Rasul juga kasih tahu jangan marah. Nah, begitulah Al-Quran telah memerintahkan kepada kita untuk bersabar. Bisobri wassalah. Ya, jadi bersabarlah dan sholat. Nah, ini mau nggak kita percaya dengan sholat tadi, dengan sabar tadi? Nah, percayakah kita? Maka kalau kita nggak percaya, maka akan marah-marah terus kita. Maka kita akan emosi terus. Maka apabila sudah datang perintah bersabar tadi, bersabarlah. Jangan sampai kita masuk kiri keluar kanan. Nah, pertanyaan sekarang, barang siapa yang memang sedang marah tadi, apabila diberitahu daripada Al-Quran dan apa yang diberitahu Allah dan Rasulnya, siapa yang lebih cepat redam marahnya? Atau makin marah atau nggak peduli? Coba tanyakan kepada diri kita sendiri. Mengaku menjadi orang beriman kepada Allah, coba kalau lagi marah nggak ada takut-takutnya sama Allah juga, ya nggak betul? Begitu juga mau mengatakan cinta kepada Rasulullah. Rasulullah bilang jangan marah. Coba lihat, perhatikan pas lagi marah, ya. Nah, salawatnya nggak salah-salah ratusan ribuan kali, tapi dongkolnya, suudzannya, marahnya yang luar biasa. Bagaimana itu? Berarti salawat yang kita baca itu tidak membawa diri kita untuk jadi manusia yang ingin disafaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di dunia rasanya enak, itu jin setan semua yang enakin tuh. Di dunia itu yang ngenakin kita kalau salah-salah itu adalah jin sama setan semua, supaya kita terpedaya. Nah, maka dari itu bagi orang-orang yang sudah memilih ingin menuju ke jalan akhirat, ke jalan Allah, para ulama ini mengerti, para guru-guru kita mengerti sekali dengan keinginan itu. Karena apa? Keinginan ini adalah keinginan yang sesuai, bersesuaian dengan keinginan Allah dan Rasul, yaitu untuk bertakwa. Maka para ulama, para guru-guru kita memberikan tips, memberikan jalan-jalan supaya kita tadi mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagi yang awam seperti kita, yang baru-baru mau belajar agama seperti kita ini, maka yang pertama kali diajar dahulu supaya kita tuh jangan sampai terlalu banyak kesalahannya, maka diminimalisir dengan bentuk fikih ubudiyah. Kenapa? Sebab yang namanya ibadah itu sudah difardukan. Inna sholat kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Itu yang dikatakan dalam firman Allah. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang beriman. Inna sholat kanat alal mu'minin. Itu sudah ditentukan waktunya. Sudah ditentukan, diwajibkan dan ditentukan waktunya. Jadi tidak menurut waktu yang ada di keinginan kita. Pas lagi azan rasa-rasa mau tidur terus, nanti masih lama ini waktu. Nah, ini berarti sholat kita tadi tergantung kepada nafsu. Nah, apabila kita sholat tergantung kepada nafsu, berarti jangan bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Jangan, malu.
Malu, saya bilang malu. Karena apa? Sholat tadi karena tergantung dengan nafsu. Nafsu kita yang mengendalikan kapan kita mau sholat. Nah, ini bahaya. Maka saya wanti-wanti betul-betul. Maka untuk demi keselamatan kita di dalam ibadah, sudahlah waktunya jangan sampai nanti kita lalaikan. Maka di awal untuk memulai sholat itu pintunya maka diajarkan dahulu oleh para ulama, para guru-guru kita. Mereka mengerti, diberitahu kita tentang hal yang pertama, yaitu tentang hukum niat. Karena niat itu ada aturannya. Karena dengan niat itu diawali dengan benar, maka dia akan menjadi sesuatu yang akan kita dapatkan sesuai dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya niat, kebilangan suatu amal itu apa yang diniatkan. Maksudnya kedapatan suatu amal. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya yang pertama tadi, sahnya suatu amal itu apa yang diniatkan. Dan kedapatan, nah kedapatan suatu amal itu apa yang diniatkan. Nah, ini menjadi suatu hal permulaan yang penting bagi diri kita untuk mendapatkan sholat itu sendiri. Maka banyak yang lepas sholat itu daripada dirinya sebab mengabaikan niat ini. Maka jangan sampai sholat itu sambil nanti sholatnya masih panjang kok waktunya, nanti sekalian asar, nah ini sambil sekalian turun makan, nah ini sambil nih. Sekalian jemput anak, nanti pas di sekolah ada masjid, berhenti sambil sholat, ini sambil. Nanti di alam, di yaumil akhir, di akhirat itu dengan persaksiannya sudah sholat belum? Sudah, betul sudah sholat, tetapi tidak terhitung karena tidak kedapatan, enggak mendapat daripada apa yang diniatkan tadi, sebab nyambil. Maka dia sholat pun demikian, enggak sembarangan. Jadi hukum niat atau mau berniat itu diatur oleh peraturan undang-undangnya sesuai dengan apa yang kita pakai di dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena kita masyhur di Indonesia ini memakai mazhab Imam Syafi'i, dan yang diberitahu di sini pun demikian untuk yang memakai mazhab Imam Syafi'i. Untuk Hambali, untuk Hanafi dan Maliki itu terus terang saya kurang memahami. Walaupun saya tahu pun nggak akan saya beritahu, sebab saya tidak ahli, tidak pernah mempelajarinya, karena saya tidak mau memandai-mandai atau kata orang Melayu. Ya, jadi yang saya pernah pelajari dipakai yang dianut oleh mazhab Imam Syafi'i secara umum di Indonesia. Maka hukum niat tadi dibagilah menjadi 4 perkara. Yang pertama adalah basithah, ya, basithah. Kedua ta'awziyah, ketiga aurufiyah, yang keempat akmaliyah. Niat basithah itu artinya niat yang kosong. Dari alif Allah sampai ra akbar, Allahu akbar, kosong, nggak nginget apapun, nggak nginget Allah Maha Besar, nggak apapun, mulut aja Allahu akbar, kosong. Ketahuilah bahwa niat itu tempatnya di dalam hati, bukan di mulut. Ingat itu dulu.
Itu harus dipahami dulu. Kalau sudah bicara niat, nggak mungkin niat itu di lisan. Itu nggak mungkin. Karena niat itu di dalam hati. Nah, ada perbedaan dengan niat dan cita-cita. Jadi niat itu ingatan hati. Hati itu ingat, ingat. Nah, jadi apabila kita umpamanya hati berkata-kata, umpamanya berpuisi, hati itu dalam hati berkata-kata, umpamanya itu lain lagi. Itu kata hati. Bisa kata hati itu berkata-kata selama 1 jam bisa. Nah, itu bukan niat namanya. Itu kata hati, beda lagi. Dari sini saya mau pergi ke rumah, ke masjid umpamanya. Berkata-kata hati itu terus. Nanti tapi saya harus ngapain dulu umpamanya gitu. Nah, itu namanya kata hati. Nah, niat itu ingat. Ingat tuh kapan? Pada saat kita ingin sholat itu baru niat. Nah, ini basitoh kosong, tidak sama sekali ingat. Hanya mulutnya saja Allahu Akbar, kosong. Dalam hati itu kosong. Yang kedua adalah ta'auziyah, itu sepotong-sepotong. Arti ta'auziyah itu sepotong-sepotong, bersuku-suku. Nah, begitu mengangkat takbir Allahu Akbar, itu yang ada di dalam hatinya cuman sepotong, umpama sholat atau saja aku. Nah, itu aja dalam hati, cuman sepotong-sepotong. Yang pertama basitoh sama ta'auziyah ini, 1 dan 2 tidak bisa terpakai, alias tidak sah digunakan di dalam berniat. Ingat, di dalam hati, bukan di lisan atau di lafaz. Ya, jangan bilang nanti saya sudah usolli. Oh, itu namanya baru melapaskan niat, bukan berniat. Tadi saya udah pakai usolli, makanya jangan bangga dulu deh. Mentang-mentang kaum usolli, kan ada tuh. Ada yang nggak pakai usolli, ada. Ada yang pakai usolli, berarti dia kaum usolli namanya. Tapi usolli walaupun dia pakai tetap nggak berniat juga, karena yang usolli mulutnya bukan hatinya. Ada yang begitu, usolli fardu maghrib, Allahu Akbar. Ini berarti dia adalah kaum usolli aja, bukan kaum yang sebenar-benarnya berniat. Itu yang kedua, namanya ta'auziyah. Yang ketiga adalah urufiyah. Nah, urufiyah ini adalah niat yang lengkap, bukan sempurna tapi lengkap, yang berisi dari alif Allah sampai ro akbar itu berisi qasad, ta'rid, ta'yin. Qasad menyengajakan, ta'rid menentukan fardu dan sunat, ta'yin menentukan waktu. Jadi begitu di dalam takbiratul ihram Allahu Akbar, di dalam, ingat, bukan di luar. Nah, bahasa kitabnya lagi tertulis di dalam takbiratul ihram itu memuqaranahkan niat dengan berisi qasad, ta'rid, ta'yin, yaitu di dalam takbir itu langsung mengisi niat atau ingat. Nah, pada saat itu ingat Allahu Akbar. Sebelum bar itu terakhir sudah full lengkap berisi sahaja aku, itu namanya qasad. Salat fardu, nah itu namanya ta'rif. Dan
Sholat fardu dan maghrib atau subuh atau isya atau zuhur atau asar itu namanya menentukan waktu atau ta'yin. Nah, begitu kita sudah ada qasrat ta'rid ta'yin tadi, disebut sudah lengkap. Nah, tapi kalau tidak, misalnya ada salah satunya kurang satu, belum lengkap, berarti masih tersuku-suku, terpotong-potong, ini tidak boleh dipakai. Sama dengan kaidah yang kedua tadi, ta'uziyah, ini tidak bisa terpakai. Nah, maka dari itu yang ketiga ini direkomendasikan oleh mazhab Imam Syafi'i untuk dipakai. Yang kita membawa daripada mazhab Syafi'i ini, maka direkomendasikan yang ketiga ini, yaitu niat urufiyah. Jadi apabila sudah demikian, maka sudah dikatakan berniat yang sah. Ingat, niat yang sah. Ini baru sah. Ada lagi yang terakhir, niat akmaliyah. Akmaliyah ini adalah niat yang sempurna, yang mana dari takbiratul ihram alif Allah sampai ra akbar itu terisi penuh daripada semua huruf alif lam lam ha alif kabau, terisi penuh. Bukan hanya di dalam kalimatnya, tetapi di dalam huruf-hurufnya berisi. Maka bergetar begitu sudah membaca Allah, begitu tersebut dan menyebut nama Allah itu bergetar semua dada, jantung, kepala, ya, kaki, tangan, semuanya merasa takut kepada Allah. Allah, nah itu meledak-ledak rasanya di dalamnya. Ini dari mana sih Ustaz? Ngawur, ngarang ya? Ya Allah, ya Rasulullah. Maka belajar sejarah, belajar daripada apa yang dialami Rasulullah. Rasulullah itu saking gemuruh, bergetar dadanya di kala sholat itu, sampai kedengeran, padahal di dalam dadanya. Bukan pakai speaker, bukan pakai mic. Rasulullah nggak pakai mic. Ini kan pakai mic. Para sahabat depan, belakang, kiri, kanan itu kedengeran, gemuruh akan takutnya Rasulullah di kala beliau sholat. Ini pakai ngarang, guru dibilang ngarang lagi, ngawur lagi. Enggak begitu caranya. Jadi bergetar daripada alif Allah sampai Ru Akbar itu yang dialami oleh orang-orang yang sampai di akmaliyah ini, yaitulah mereka-mereka yang sudah sampai di maqam muqarrabin. Muqarrabin itu adalah orang-orang yang sudah dekat dan yang disebut arif billah, yang sudah sampai kepada Allah. Ini mereka berisi penuh. Terus bagaimana maksudnya berisi penuh? Hanya Allah yang tahu. Sebab Allah yang memberikan itu kepada mereka, dan mereka yang merasakan itu gak bakal terurai dengan kata-kata bagaimana. Kesejukan mata di dalam sholat itu, qurratu ain fi sholah itu nggak bisa digambarkan. Padahal nikmat surga tuh Allah turunkan, udah nggak bisa tergambar, baru nikmatnya saja. Gimana surganya? Maka Rasulullah mengatakan, yang paling aku cintai atas duniamu, hubiba ilayya min dunyakum talasakum.
Yang aku cintakan atas duniamu itu 3 perkara. Yang pertama adalah thayyibu wan nisya'u wa qurtu ain fis shalah. Yang pertama adalah wangi-wangian. Yang kedua adalah istri wanita yang solehah. Yang ketiga adalah sejuk mata di dalam sholat. Ini di dunia, ingat itu, belum di akhirat, belum. Rasulullah masih hidup kok, yang benar-benar aja udah di akhirat. Nah, sejuk mata di dalam sholat itu diberitahu, dikhabarkan oleh para ulama, para guru-guru kita. Apa dia bentuknya? Itulah yang disebut dengan terpandangnya Rasulullah dengan jamal dan jalalnya Allah, keelokan dan keindahan. Cuman itu aja, lebih dari itu nggak bisa lagi, sudah nggak bisa lagi digambarkan, sudah. Cuman gitu aja yang disebut para guru-guru kita terdahulu. Dan yang lebih lengkap, lebih lanjut, terperinci hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam. Ya, jadi orang-orang yang sudah sampai ke situ, itulah yang disebut namanya niat akmaliyah. Dan kita jangan pernah memaksa-maksa diri untuk sampai akmaliyah, karena niat akmaliyah itu adalah niat yang dianugerahkan oleh Allah dengan sendirinya tanpa dibuat-buat. Nah, itu hukum niat. Nah, yang kedua adalah syarat sujud. Nah, ini sebenarnya terbalik nih. Syarat sujud pertama sebenarnya, ya nggak apa-apa, tapi ini yang penting masih ingat, nggak sampai hilang. Jadi syarat sujud, jadi yang 4 macam tadi, niat, awas jangan sampai salah, ya, jangan pakai yang 1 dan 2, ya. Saya nggak mau yang pakai 1 ini siapa, yang 2 ini siapa. Sebenarnya ada orang-orangnya, ada di dunia ini, ada dalam Islam ini, banyak malah. Dan tolong ingat, jangan berantem. Kalau kita habis belajar ini berantem sama yang nggak pakai niat, namanya itu orang bodoh. Saya kasih tahu. Habis belajar ini nanti berantem sama orang yang nggak pakai niat, itu namanya kita bodoh. Jangan jadi orang bodoh. Karena tujuan kita belajar ini untuk membenahi diri kita, bukan untuk mendebat-debati orang lain, bukan. Itu tujuan utama. Jadi benahi sholat kita sendiri. Begitu tahu malam ini, sudah benahi sholat kita sendiri. Sholat orang lain, alam kubri masing-masing, itu aja sudah, jangan banyak cerita, ya. Yang kedua tadi tentang syarat sujud. Nah, syarat sujud itu adalah memberatkan kepala. Nah, ini perlu dicontohkan. Kalau tidak dicontohkan sulit, ya. Coba siapa yang bisa mencontohkan, ayo. Nah, itu kamera coba nanti diarahkan di depan aja, sini. Pakai yang situ aja. Oh ya, itu ada ya, itu nggak apa-apa. Nah, kelihatan nggak? Nah, bisa ya, sudah. Ya, jadi syarat sujud itu adalah memberatkan kepala. Jadi barang siapa yang sudah berat kepalanya tuh, berarti syarat sujudnya sudah memadailah. Nah, bagaimana cara memberatkan kepala itu yang penting. Bukan namanya saja disebut memberatkan kepala, tetapi cara memberatkannya itu, yaitu dengan apa yang diajarkan para ulama dan guru-guru kita, yaitu dengan untuk menguji jarak dahulu, dengan siku tangan kita itu letakkan dahulu ke depan lutut, berbetulan dengan lutut kita, supaya terukur benar di mana kita meletakkan tangan kita tadi.
Nah, begitu sudah terletak tangan kita, maka tempat kita sujud tadi lebihkan sedikit supaya menandakan bahwa di situ kita sudah lebih berat. Nah, untuk mengatakan lebih berat atau tidak, itu tidak dengan asal-asalan, tetapi mesti diuji dengan tangan kita ditaruh ke belakang seperti itu. Begitu ditaruh di kebelakangkan, maka angkat kepalanya sendiri. Nah, itu sudah tidak bisa terangkat sebab kepalanya sudah lebih berat. Apabila memang kurang beratnya daripada beratnya syaratnya, jaraknya, maka otomatis akan bisa diangkat seperti itu. Nah, apabila tangan ditaruh ke belakang dan masih bisa diangkat, maka selama-lama ini seseorang tersebut sujudnya belum kena syaratnya. Berarti kalau nggak kena syaratnya, jangan coba-coba minta, ya Allah terimalah sujudku, terimalah rukuku. Jangan coba-coba, memalukan. Minta naik kelas 1, 2, 3. Syaratnya ujian aja enggak pernah ujian 1, 2, 3 mau minta naik kelas. Jangan minta-minta, namanya memalukan, namanya orang enggak punya muka. Sekolah aja males, selama berbulan-bulan cuman masuk seminggu mau naik kelas. Nah, itu memalukan namanya. Nah, begitu juga sujud, padahal saya setiap hari Ustadz, setiap hari, malah banyak saya sujudnya dari ini dan itu. Nah, tapi kenapa ya saya selama ini begitu sholatnya, sujudnya lama, tapi nggak membawa manfaat, nggak ngefek sekalipun ke dalam hati saya tuh. Kadang ngelihat orang masih suka panas, baru ngelihat aja udah panas, terus diomongin orang lebih panas lagi. Wah, padahal sujud saya paling sering, paling lama lagi sujud saya. Dia tuh belum apa-apa. Nah, begitu. Nah, berarti sujud yang kita lakukan itu memang nggak kena. Terus tandanya, syaratnya mesti ada yang hitam-hitam di jidat. Enggak, bukan itu tanda syarat sujud. Bukan itu tanda yang nanti di alam kubur, di akhirat bakal dipertanyakan. Bukan itu. Bukan itu. Syarat yang sudah benar, ya, melalui memberatkan kepala tadi, itu syarat. Bukan ada hitam-hitam di sini. Apalagi 3 lagi nih, 1, 2, 3. Memangnya minyak cap kaki 3? Bukan begitu tandanya, ya. Jadi yang disebut dengan syarat sujud tadi memberatkan kepala. Memang begitulah, kita mesti memberatkan. Jadi anggota-anggota tubuh yang lain itu berada di atas kepala kita yang paling kita anggap mulia, tempat kita berpikir, tempat kita melakukan aktivitas-aktivitas kesombongan itu yang ada di kepala ini ditundukkan habis sampai menyentuh ke tanah, biar menandakan bahwa betul-betul kita seorang hamba yang hina, yang lemah, papa dan tiada kuasa. Nah, begitulah jadi cara atau syarat sujud. Udah bisa mengerti? Nah. Terus yang ketiga adalah hukum khotor. Nah, hukum khotor ini adalah bab fikih ubudiyah yang ketiga, diberitahu dan diajarkan oleh para ulama, para guru-guru kita kepada kita, supaya
kita sholat tadi lebih sempurna. Nah, apa itu namanya khotor? Karena hukum itu adalah aturan. Khotor itu lintasan jiwa. Jadi hukum khotor berarti hukum lintasan jiwa. Kenapa kita pelajari? Karena kita sholat bukan hanya zohir saja. Di dalam diri kita itu ada jiwa yang ikut sholat, yang ikut menyembah juga. Bukan hanya zohir kita. Yang kita baca Allahu Akbar itu lisan zohir. Tetapi di dalam diri kita tadi ada jiwa yang ingin taat dan ingin tunduk kepada perintah Allah. Maka hukum khotor tadi menurut para ulama agar kita bisa mudah dan mengerti bagaimana isi sholat kita secara sederhana. Ini secara sederhana loh, bukan secara yang dalam-mendalam. Enggak. Kita ini ilmunya nggak ada yang dalam-dalam, nggak ada yang hebat-hebat, biasa-biasa aja kok, tenang aja, nggak ada yang aneh-aneh. Pertama, hukum khotor yang pertama adalah khotor nafsu. Iya, khotor nafsu. Setan apa nafsu? Khotor setan. Yang pertama setan dulu ya, karena setan yang paling bejat mungkin. Jadi setan dulu. Kedua khotor nafsu, ketiga khotor malaikat, yang keempat khotor rabbaniyah. Itu. Yang pertama tadi khotor syaitan, yaitu khotor tadi lintasan jiwa. Nah, di mana dikala di dalam kita sholat tadi, di dalam sholat, ingat nih, tolong didengar, diperhatikan baik-baik. Di dalam sholat kita terlintas hal yang buruk-buruk, terlintas dengan buruk sangka, itu termasuk kotor setan itu. Terlintas dengan orang mengejek kita, itu kotor setan ya, lintasan setan. Lintasan sama ya, kotor setan, lintasan setan. Nah, berarti pada saat kita sholat, yang mana tadi kita itu sholat artinya juga salah satunya ingat. Nah, apabila kita sholat tadi malah ingat dengan setan, berarti kita sedang mengingat setan, bukan mengingat Allah. Ya, jadi pantas sholat kita selama ini yang ingat setan, akhirnya kita juga kelakuannya macam setan. Dikit-dikit mau ngamuk kan, mau marah. Ya nggak begitu. Dapat masuk ke kupingnya, kepikirannya sedikit-sedikit mau marah. Berarti di dalam sholatnya dia ingin ingatnya sama setan. Begitulah kenyataannya. Maka jangan main-main ini. Apabila dipelihara terus ingatan akan setan ini, maka jangan salah, kelakuan yang sholat itu macam setan. Pikirannya juga macam setan. Jangan dianggap remeh ini. Karena ini sudah diberi maklumat oleh para ulama. Namanya khotor setan. Ya, itu. Yang pertama. Di dalam sholat lintasannya teringat dengan itu tadi, dengan kejahatan, dengan buruk sangka, dengan jahat sangka, dengan dendam. Orang yang sekian puluh tahun yang lalu pernah ngatain kita, ingat dalam sholat, bayangin aja. Pas selesai sholat nggak ingat lagi apa-apa. Dalam sholat ingat, sama muka-mukanya ingat, persis sama gigi-giginya, hidung-hidungnya semua ingat. Hebat betul memang setan mengingatkan kita dengan itu. Sampai detil-detilnya ingat. Coba kalau ditanya pedoman hidup berapa perkara? Berapa ya? Lupa. Nah ini ditanya pedoman hidup
lupa berapa perkara. Itu kira-kira begitu. Ya, contoh soal umpama contoh. Yang kedua, khotor nafsu. Khotor nafsu yaitu lintasan jiwa di mana di waktu kita sholat tadi Allahu Akbar terlintas keinginan-keinginan kita untuk dunia. Misal dalam sholat ingin jalan-jalan umpama. Jalan kemana ya? Jalan ke mall umpama, jalan ke supermarket umpama, jalan ke pasar umpama, atau jalan-jalan umroh ke Mekah dan Madinah. Umroh ke Mekah, bagus gak tuh? Bagus menurut kata-kata orang, kata-kata orang-orang. Tetapi kata ilmu gak bagus, sebab namanya itu khotor nafsu, lintasan jiwa kita yang mengingat teringat hanya keinginan-keinginan kita aja. Wah, nanti di dalam sholat ini teringat mau makan ketan durian ketan. Nah, bagi yang suka, nggak suka jangan marah ya. Kedua, ingat sama soto ayam. Nah, bagi yang suka soto ayam. Yang ketiga, ingat sama bakso Mas Jojo misalnya, atau Mas apa gitu, Mas Boim misalnya. Ingat. Nah, dikala di dalam sholat. Kenapa? Mau lapar nggak lapar ya memang dia memang tergoda dengan nafsu. Nah, apalagi ingat dengan yang laki-laki umpamanya, dengan pacarnya lah bahasanya, dengan gebetannya lah bahasanya umpamanya, atau ingat dengan istri, sama aja walaupun sudah halal juga. Berarti itu khotor nafsu. Mentang-mentang istri nggak apa-apa, istri nggak apa-apa kalau di luar sholat. Dalam sholat masalah, jangan main-main. Wah, Ustaz kok menyalahkan istri? Bukan. Ini kan dalam sholat masalahnya. Dalam sholat makan nasi, minum. Ini saya minum udah. Ini kan di luar sholat, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa di luar sholat. Dalam sholat ingat haus mau minum, masalah. Namanya khotor nafsu, terlintas ingin dunia. Ya. Jadi yang halal saja nggak boleh dalam sholat. Istri sudah halal, sudah nggak boleh di dalam sholat. Ingat aja nggak boleh sama istri dalam sholat, apalagi megang-megang. Nah, ada-ada aja ambil sholat megang-megang istri, ya kan? Nah, jadi jangan membuat-buat cerita, jangan dipengaruhi sama yang lain-lain lah. Ini nanti lagi sholat boleh, ya kan? Atau ini bagaimana jangan. Atau lagi sholat boleh nerima HP, halo assalamualaikum, ayo sholat. Nggak bisa begitu. Janganlah, jangan dengar kiri kanan, ya. Kalau di dalam pengertian mazhab Imam Syafi'i nggak dapat itu semua, nggak ada itu, ya. Ya, jadi memang betul-betul kita tadi jangan sampai ya, yang nomor 1 tadi sama nomor 2 nih. 1 khotor setan, 2 khotor nafsu. Jangan dipakai, not recommended, tidak direkomendasikan. Karena walaupun ini untuk kebaikan, misalnya nafsu tadi mau jalan-jalan ke Mekah umpamanya kan bagus, tapi tetap itu golongannya kepada nafsu. Yang ketiga adalah khotor malaikat, lintasan jiwa malaikat. Ini maksudnya apa? Di dalam sholat tadi kita terlintas atau lintasan jiwa kita itu memikirkan atau teringat dengan hal yang baik-baik. Dalam sholat teringat ingin
sholat tahajud, sholat duha umpama, teringat dengan ingin bersedekah, ingin membantu dan lain sebagainya lah dalam sholat. Nah, dikala itu terlintas, maka sholat kita tadi sudah cedera, sudah ternodai. Jadi kita ingatnya tuh sama hal yang baik-baik. Namanya saja khotor malaikat, itu cuman penamaan saja kok, menandakan hal yang baik-baik. Tapi semua daripada itu adalah tipu daya syaitan. Kenapa sih guru kok tipu daya syaitan sih? Kan baik. Sesungguhnya ketahuilah, apabila syaitan itu tidak bisa menggoda kita dengan yang buruk-buruk, maka dia berusaha menggoda kita dengan yang baik-baik, yang enak-enak. Menurut siapa? Menurut nafsu kita lah yang jelas. Gak mungkin yang baik menurut Allah. Gak mungkin. Karena setan itu Allah katakan innahu lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata. Jadi gak mungkin sesuai sama keinginan Allah dan Rasul, gak mungkin ya. Nah, jadi walaupun baik, umpama apalagi baik, nginget dosa-dosa umpamanya di dalam sholat. Nginget dosa dalam sholat aja ndak boleh, apalagi nginget dendam. Bertahun-tahun yang lalu umpamanya disakiti sama seseorang, inget di dalam sholat. Di luar sholat aja inget ndak boleh, dosa, apalagi di dalam sholat, makin dosa lagi. Masa sih kayak gitu Ustaz? Nah, begitulah menurut pandangan ilmu. Jadi ya pantas sholat kita tadi malah membuat kita terlaknat. Terlaknat lagi bahasanya. Ini lebih ekstrim ya. Kita dilaknat oleh sholat kita sendiri sebab kita tidak ingat kepada Allah di dalam sholat. Ingatnya sama dunia, setan, sama yang baik-baik tadi, atau malaikat. Nah, ini banyak tertipunya kita. Bagi kita orang awam tuh, kita nyangka, oh iya, dalam sholat ingat ingin bersolawat. Nah tuh dalam sholat baik gak bersolawat? Baik, tapi di dalam sholat ada waktunya. Sholawat dalam sholat pada tahiyat awal dan akhir. Enggak semuanya kita hantam sholawat mentang-mentang dalam sholat. Lagi Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, ingat sholawat bagaimana sih? Nah itu, padahal sholawat itu baik enggak? Baik. Nah, tapi kalau kita tidak ingat kepada Allah saat kita sholat, maka gagal total. Maka disebut la sholata illa, ini Al-Quran, la sholata illa alal khasi'in. Nggak ada, tiada sah sholat kamu terkecuali orang-orang khusyuk. Jadi kalau nggak khusyuk menurut Al-Quran, ini Al-Quran, nggak ada sholat itu yang tidak, kalau dia tidak khusyuk. Nah, jadi kita semakin ngilu rasanya, bukan? Al-Quran ini nakut-nakutin, nggak apa bagaimana sebenarnya nih? Nggak sholat kita, nggak ada kita sholat. La sholata illa alal khasi'in. Tiada sah sholat seseorang itu kecuali khusyuk di dalamnya. Nah, kita khusyuknya bagaimana? Kan hampir setiap sholat nggak khusyuk, bener nggak? Dari 100% berapa persen? 90, 91, 92, 93? Enggak, hampir keseluruhannya. Ingat sekali ya, kan 20 umpama 4 rakaat umpamanya.
Nggak inget 3 rakaat, ingetnya serakaat. Yang serakaat itu dikurangi lagi ingetnya pas sujud aja atau pas ruku aja lagi. Yang berdirinya entah kemana-mana, lagi disko, lagi apa, lagi ini mancing apa segala macam. Nah ini ya, ini khotor malaikat. Jadi walaupun tadi yang baik-baik lah, ingat dengan dosa, ingat dengan kita ingin bersedekah dan lain sebagainya. Loh kan bermuhasabah baik guru ustaz. Iya, tapi di luar sholat, nggak di dalam sholat. Nah beda ya, tolong. Apalagi yang sampai nangis, terisak-isak, sering nangis. Ini harus hati-hati nih. Kalau nangisnya cuman karena dikatain orang dalam sholat, udah mendingan gak usah nangis. Ya, dalam sholat mau nangis cuman gara-gara dikatain orang, gak nyaman hati. Aduh kasihan, nggak begitu ya. Nggak gitu yang diajarkan Rasulullah dalam sholat. Dalam sholat ingatlah dengan dosa-dosa, itu pun tidak boleh ya. Nah yang boleh kita ingat adalah yang keempat, adalah khotor robbaniyah, yaitu dimana di dalam sholat itu kita mentadaburkan qari'ah, mengartikan bacaan. Nah begitulah kita mesti hafal arti daripada suratul Fatihah. Nah itu hafal sudah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Hafal mesti artinya. Nah jadi kalau dalam sholat itu yang lintasan itu adalah mengartikan bacaan sholat. Udah itu namanya khotor rabbani. Iya betul. Yang terakhir khotor apa? Khotor rabbani. Yang terakhir. Oh itu sudah terakhir. Oh terakhir sudah habis. Oh berarti saya terlalu bernafsu. Saking mau banyaknya, melebih-lebihkan dari para guru ulama. Saya minta ampun kepada Allah. Nah itu guru masih salah banyak kok. Tenang aja, guru masih banyak salahnya. Nah jadi guru nggak ada merasa lebih atau merasa lebih-lebih atau apa, kurang terus nih kerasa ya. Nah jadi jangan buruk sangka lagi sama guru ya, nggak boleh ya. Nah terus yang keempat itu namanya, tapi saya harus simpulkan dulu yang hukum khotor. Jadi yang tidak boleh dipakai 1, 2, 3. Khotor setan, khotor nafsu, khotor malaikat, gak boleh dipakai. Yang boleh dipakai hanya khotor rabbaniyah. Yang keempat, yang kelima gak ada, yang keempat aja ya. Nah itulah yang dipakai oleh yang ingin menjalani. Nah yang ingin menjalani proses kepada sholat yang khusyuk. Nah dari sisi hukum khotor, emang udah selesai ya Ustadz guru belajar hukum khotor? Udah selesai langsung khusyuk? Oh ntar dulu, itu dari sisi hukum khotor, belum lagi hukum-hukum yang lain banyak. Kata Syekh Abdurrahman Siddiq, beliau menjelaskan 13.000 perkara yang mesti diketahui apabila ingin sempurna sholat kita. Capek ya. Nah begitulah kira-kira. Jadi yang dipakai cuma 1, khotor rabbaniyah. Yang terakhir adalah tentang mi'raj. Mi'raj itu perjalanan sesuai dengan apa yang dijalani oleh Rasulullah, yaitu mi'rajnya Rasulullah ke alam kabir, alam yang besar. Nah mi'raj
kita orang-orang yang insya Allah beriman itu di alam shoghir, di alam kecil, yaitulah alam sholat kita itu. Jadi jangan main-main pas begitu sholat. Kita sholat itu berarti kita sedang mi'raj. Jangan main-main loh. Mi'raj itu perjalanan. Perjalanan kemana? Bukan ke mall. Bukan naik pesawat jalan-jalan, bukan. Bukan ke angkasa, bukan. Perjalanan naik ke langit ketujuh. Tuh bayangin, langit pertama aja kita nggak bisa lihat, tiba-tiba langit ketujuh lagi. Nah ini nggak main-main. Maka saya wanti-wanti, saya peringatkan kepada kita semua, jangan main-main di dalam sholat. Sebab berbeda di dalam dan di luar sholat. Baca Quran kalau di luar sholat, umpama kita selagi belajar nih, salah baca, nggak apa-apa, orang lagi belajar kok. Dalam sholat baca Fatihah, mau belajar nggak belajar tetap salah, nggak boleh. Maaf ya guru ustadz, saya lagi belajar, makanya belajar yang benar, jangan sampai salah. Kok tapi saya lagi belajar gak bener-bener, berarti gak bener kamu gitu ya. Jadi tolong jangan main-main, jangan dibawa canda tuh, dan mau sholat tuh persiapkan dengan baik. Jangan asal-asalan kita mau mempersiapkan sholat tuh atau mau sholat tuh, ya kan. Ada yang sampai bilang, maaf saya gak bisa sholat, habis celana saya kotor. Nah ada yang bilang begitu tuh, yang alasan klasik tuh, baju saya udah 3 hari nggak ganti. Nah ada yang begitu. Terus gimana dong mau sholat? Nggak bisa kan. Tuh makanya sekarang masjid-masjid pinter. Zaman sekarang masjid banyak pinter. Tahu nggak kenapa? Banyak disediakan sarung sama baju sholat. Jadi jangan bilang begitu lagi dah ya. Jarang saya lihat masjid-masjid yang nggak menyiapkan sarung sama baju. Hampir rata-rata ada. Sarung iya Ustadz, bajunya nggak ada. Minjem baju marbot pengurus masjid itu, kan nggak kasih. Salah sendiri mereka, kenapa nggak nyiapkan bajunya, pokoknya sama sarungnya. Itu masjid-masjid semua, mana yang pengurus masjid sini, kasih tahu sama itu masjidnya, sarung sama bajunya sekalian, mau kopiahnya sekalian. Begitu baru bagus namanya. Jadi nggak ada alasan orang-orang bilang, maaf guru ustadz, saya 3 hari sudah nggak bawa baju maka nggak sholat. Nah ini begini nih, ini paling demen nih begini nih ya. Maka hati-hati di dalam sholat. Ini orang-orang yang begini menggampangkan sholat ini, maka nggak bakal ngerti, nggak bakal mau masuk duduk di dalam perkara mi'raj ini. Karena begitu tahu dia rahasia mi'raj ini adalah sholat itu naik ke langit ke-7, waduh. Ya, maka kita itu pada saat sholat itu kan sedang proses naik ke langit ke-7 tadi. Ya, sebab sesuai perjalanan Rasulullah, ya kan? Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7. Nah, selesai, malaikat Jibril sudah tidak punya wewenang lagi, tidak punya izin lagi, wewenang, tidak diizinkan lagi untuk naik lebih dari langit ke-7 itu yang disebut Sidratul Muntaha. Enggak bisa lagi dia stop sampai di situ. Nah, Rasulullah terus naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dibawanya? Perintah sholat. Bisa-bisanya perintah sholat ini disepelekan, diabaikan. Bisa-bisanya, seenak-enaknya
sholat itu didirikan dengan tanpa persiapan apapun, apa lebih-lebih lagi dengan bahasa baju kotor lah, atau baju kotor juga dihajar sekalian. Serba salah ngomong Ustaz, pakai baju sholat pakai baju kotor salah, nggak pakai baju nggak sholat salah, ya nggak bener. Jadi mana yang bener, bingung jadi ya. Nah, maka hati-hati menghadap Allah yang maha suci. Kita mesti sucikan semuanya. Dari mana Ustaz? Ya Rasulullah begitu sebelum beliau ingin diperjalankan Isra Mi'raj itu, Rasul itu dibedah dadanya, dibelah dadanya oleh malaikat. Rasul dibedah apa? Untuk menghadap yang maha suci, Allah Rabbul Alamin. Nah, begitu juga kita, jangan asal-asalan sebelum sholat main langsung wudu aja ya. Tadi habis istinja kemana lagi ya kan, kepercik lagi apa enggak, aduh panjang ceritanya. Kita sudah belajar ilmu fikih full version nih kalau saya bahas itu, tapi nanti ya, enggak sekarang. Kita hanya belajar untuk mengenal saja dahulu ya, mengenal sedikit perjalanan Mi'raj ini tadi ke langit ke-7. Kalau Rasul kan naik ke langit ke-7-nya jelas ya, tak pakai borak tuh. Udah bisa dibayangkan, boleh membayangkan itu, nggak haram, enggak. Sebab Rasulullah adalah makhluk juga, makhluk Allah yang diperjalankan. Tuh, abdan syakura, hamba yang bersyukur diperjalankan Allah. Makhluk mahdas, boleh mikirnya. Kita pikir bagaimana Rasul itu berjalan, yang notabene tersebutkan banyak versi, pakai borak lah, pakai inilah, pakai itulah, pakai kuda lah, banyak macam-macam, nggak masalah. Nah, pada saat itu jelas kita bisa mikirnya kan kalau Rasul. Nah, kalau kita gimana? Sholat kita, Mi'raj kita di dalam sholat tadi gimana? Kalau Rasul malah gampang kita membayangkannya. Mi'rajnya naik pakai borak. Susahnya kan kalau memang sudah pakai borak tinggal sampai Rasulullah ya, mudah Rasulullah sampai ke hadapan Allah, nggak sulit. Nah, yang sulit tuh kita nih yang sulit, walaupun kita Mi'raj tuh hanya di dalam sholat, maka disebutlah as-sholatul mi'rajul mu'minin, kata Rasulullah. Sholat itu adalah mi'raj bagi orang-orang yang beriman. Itu dalil dan dasarnya. Jangan bilang nanti nggak pakai dalil, dari tadi ngomong, maka didengerin sampai habis ya. Jangan dengerin cuma sepotong-sepotong, habis itu copy paste, nggak bahaya. Nah, bagaimana cara kita sholat yang sekarang ini? Bukan bicara Mi'raj Rasulullah ya, Mi'raj yang di alam shohir yang kecil ini di dalam sholat, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan apa yang dikatakan di dalam dalil ataupun dasar yang dibawa oleh para guru dan para ulama, yaitu mautu qoblan tamutu, matikan dirimu sebelum kamu mati. Karena apabila kita dalam keadaan jaga, seperti halnya Nabi Musa. Ini Nabi Musa nih mau coba-coba berjumpa, melihat, menghadap Allah. Apa kata Allah? Lihat ke arah gunung. Dilihatnya ke arah gunung oleh Nabi Musa, hancur lebur gunung tuh. Jatuh langsung terpingsan Nabi Musa. Nah, pada saat itulah Nabi Musa diangkat alam zohir kebaharuannya, diangkat oleh Allah, baru bisa
bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis itu dikembalikan Allah lagi, sadar nggak bisa tahu apa-apa lagi Nabi Musa, nggak tahu apa-apa lagi sudah. Nah, itulah tanda bahwa kalau kita ada hal-hal yang aneh-aneh itu nggak boleh dikonsumsi sama orang umum, nggak boleh. Apalagi kemuliaan-kemuliaan yang bersifat yang mulia umpamanya, nggak boleh. Takutnya dikonsumsi sama orang umum disangka orang gila. Nah, memang kita ini udah mau gila sebenarnya, tambah lagi kan disebut orang gila nanti, nah, bahaya. Nah, caranya tadi ingat, matikan diri kamu sebelum mati. Nah, ini mesti dicontohkan, nggak bisa. Coba satu yang ini Kang Yani. Jadi pada saat tadi kita mau sholat, nah mi'raj itu dibawakan sebelum niat. Sebelum niat yang tadi, yang dengan bunyi dan apa tuh hukum niat yang apa? Yang disebut Robbaniyah, ya. Sebelum kita membawa hukum niat Robbaniyah, nah contoh ya, sekarang nih mau mulai sholat, ya silakan. Nah, umpama usoli dulu lah. Kita hargai yang usoli ya, yang nggak usoli tadi barusan nggak usoli. Sekarang kita hargai yang usoli. Kita pakai semua kok, terus usoli. Itu usoli. Nah, stop. Nah, pada proses sekarang ini, yang sekarang yang dilihat, ini namanya proses mi'raj. Di mana matikan diri kita sebelum mati tadi, semua anggota tubuh kita tidak ada yang bergerak, mati sejenak. Napas tidak berjalan, mata pandang ke tempat sujud tidak berkedip, tangan pun tidak lagi bergerak. Terus lidah kita kaku sudah naik ke langit-langit. Lidah kita yang di dalam mulut itu naik ditekukkan ke langit-langit. Itu isyarat bahwa tiang aras itu kita ingin naik ke langit ketujuh. Dengan lidah yang di dalam mulut kita ini itu ke langit-langit, tempel ke atas, jangan bergerak. Mata, nafas, tangan, kaki semua tidak ada yang bergerak sedikit pun. Sejenak saat itu mata pandangkan ke tempat sholat, ke tempat sujud, ya seperti itu, pandangkan ke tempat sujud. Nah, di tempat sujud itu kita memandang zat sholat. Nah, langsung Allah. Nah, begitu meletakkan tangan ke dada, itu sudah selesai. Nah, sudah selesai, sudah mi'rajnya. Berarti sudah masuk kepada niat Robbaniyah tadi. Begitu sudah dari telinga mengangkat berbotulan 25 takbir, setelah itu sudah meletakkan tangan ke atas dada, itu sudah Allahu Akbar, berarti sudah masuk niat. Nah, mi'rajnya tadi sebelum niat. Dengan begitulah cara membawa mi'raj tadi sebelum kita sholat. Nah, jangankan niat tadi, ya kan tadi ada niat yang nggak pakai niat, yang bersuku-suku gitu kan. Yang pakai niat yang benar aja menurut ilmu banyak yang nggak pakai, ya kan gitu. Atau banyak yang setengah-setengah. Apalagi yang membawa mengamalkan mi'raj semacam ini, tentu lebih langka lagi. Ya, tentu lebih langka lagi. Siapa yang mengetahui? Sebab ini adalah memang sebenarnya
tidak lazim dipelajari orang, tidak umum maksudnya. Ya. Nah ini pun memang dibahas, diketahui oleh kita sekarang, inilah semata-mata adalah kasih sayang dan pertolongan Allah kepada kita semua. Karena apa? Karena itu tadi, Allah dan Rasulnya wa ahliha, kepada orang-orang yang diwarisi ilmunya Rasulullah itu memberikan atau mereka mengerti apa yang kita butuhkan. Begitulah Allah yang pertama kali mengerti apa yang kita butuhkan. Ya, maka kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, karena Allah memberikan apa yang kita butuhkan yang terbaik. Kapan sih diberikan yang terbaik? Ya sekarang. Sekarang ini kita udah diberikan yang terbaik sama Allah. Maksudnya ya kita bisa dekat duduk di tempat orang soleh, di tempat majelis ilmu, itu sudah yang terbaik. Tapi kalau ditempatkan di tempat-tempat yang maaf penuh maksiat, penuh dengan keharaman, berarti itu bukan yang terbaik. Kita sedang dilaknat. Jangan bilang ya apa yang diberikan Allah sekarang yang terbaik. Lihat dulu keadaannya. Bagi kita didekatkan, ditempatkan di tempat orang-orang saleh, dengan dekat-dekat khalaqah orang saleh, itu yang terbaik. Khalaqah judi, khalaqah orang mabuk, khalaqah tempat maksiat, itu bukan yang terbaik namanya. Kita sedang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang bisa merasakan dilaknat? Tentu tidak bisa kita merasakannya. Coba aja tanya sama orang yang lagi di tempat maksiat tuh, kamu senang apa enggak? Senang orang itu maksiat. Coba tanya aja. Kau enggak percaya? Tanya sama mereka, kamu bahagia enggak di sini? Bahagia, happy katanya. Malah kita pula diajak happy nanti, ya kan? Nah makanya, jadi bagi mereka-mereka yang sedang di alamnya, mereka merasa senang. Nah kalau kita sekarang di sini, ya kita di sini senangnya kan gitu. Nah kalau kita ditempatkan di tempat yang maksiat tadi, kita nggak senang. Tapi hati-hati suatu saat nanti, begitu kita mulai nanti berkholaqah, bergaul, ditempatkan dengan orang-orang yang demikian, yang salah-salah tadi, lama-lama kita bisa juga ikut menyenangi yang maksiat-maksiat tadi. Bicarain orang, tadi kita nggak ingin kan, udah nggak mau lagi kan. Nah, berkholaqah dengan mereka, akhirnya kita jadi dengar, akhirnya kita senang membicarakan orang. Dan itu jadi lazim dan jadi kita senang. Nah jadi begitulah tentang perkara-perkara kita diberi rahmat oleh Allah, kita diberikan oleh Allah petunjuk melalui 4 macam fikih ubudiyah ini tadi, yaitu tentang syarat sujud, hukum niat, apalagi hukum khatar dan mi'rad di dalam sholat. Nah itulah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, dan mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan akan kita sambung dalam episode selanjutnya. Usikum wa nafsi bittaqwallah, la haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita dengarkan penjelasan dari guru kita, penjelasan yang begitu rinci dan detail tentang bab perkara fikih ubudiyah, maka dari 4 perkara yang ada di dalam bab fikih ubudiyah ini, yang pertama syarat sujud, kedua niat di dalam sholat, hukum kotor dan mi'raj, maka sudah semestinya ilmu yang kita dapat ini
kita bisa amalkan di dalam sholat kita sehari-hari. Dan selanjutnya di dalam acara mengaji tempo dulu ini untuk bab fikih ubudiyah kita akhiri. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Usikum binafsih bitaqullah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله Allahumma sholli ala rasulika ala sayyidina ya maulana ya Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika. Marilah kita tutup majelis ilmu dan sholawat ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.